Jadi saudara-saudari, pengalaman Yesus ditolak memasuki kampung orang Yerusalem, orang Samaria, itu mengingatkan kita pada kisah Nabi Elia. Jadi Yakobus dan Yohanes, anak-anak buah Nerjes ini marah dan ingin mendatangkan api dari langit. Kok tiba-tiba dia mendatangkan api dari langit? Karena mereka berpikir inilah saatnya. Ini Mesias ditolak, kita datangkan api dari langit, seperti halnya Elia membakar pasukan Israel dan komandannya. Itu didatangkan api, dibakar habis. Lalu Raja Israel mengirim lagi kelompok kedua, sama dibakar lagi sama Elia. Elia marah luar biasa karena mereka tidak percaya pada Tuhan. Yang ketiga kali Elia mau bakar, Tuhan tahan tangannya, dia bilang cukup. Hal yang sama ingin dihadirkan oleh Yakobus dan Yohanes. Apakah kita tidak lebih baik kita datangkan api, kita bakar orang Samaria ini? Yesus katakan enggak. Cara-cara Elia itu tidak dipakai oleh Yesus. Pada sewaktunya Elia ingin menegakkan bahwa wibawa Allah, firman Allah itu betul-betul dahsyat. Tapi Yesus punya cara beda. Cara Yesus itu lemah lembut, tidak memaksa. Kemarin dalam pertemuan dengan uskup dikeluhkan ada umat yang tidak aktif. Santo Paulus itu ada 70-an kakak, tapi yang aktif terlibat dalam KBG, dalam lingkungan cuman berapa gitu. Pak uskup punya jawabannya, kita tidak bisa paksa orang. Kita mau bilang apa? Tidak pernah dia muncul di gereja, tidak pernah injak kaki di gereja, tidak pernah. Tapi waktu mati dia minta dilayani. Kita mesti bilang apa? Buang dia di sungai sana. Ya tidak bisa, karena cara Kristen itu yang ditunjukkan Yesus bukan datang dengan mendatangkan api. Orang-orang yang tidak ke gereja dibakar dengan api dari langit. Yesus mengatakan tidak, itu bukan cara Yesus. Pada waktunya, pada zaman Elia, ya dahsyat luar biasa kemarahan Allah itu. Tapi pada zaman Yesus katakan anak manusia datang bukan untuk membinasakan. Jadi kemarin kita doa, saya memberkati patung itu, semoga bisa menjadi sumber rohani bagi orang-orang di lereng Gunung Agung itu. Semoga mereka pelan-pelan bisa melihat cahaya Kristus. Bulan kitab suci berakhir berarti kita berhenti baca kitab suci, enggak. Bulan kitab suci itu hanya mau mengingatkan kita pentingnya firman Allah, dan ditutup dengan sebuah pesta besar, Santo Hieronymus. Saya masuk di Basilika Maria Maggiore, di situ shrine dari Santo Hieronymus yang terbesar di dunia itu ada di Basilika Maria Maggiore. Di situ, jadi Hieronymus berasal dari daerah Turki sekarang, Dalmasia, dari tempat yang namanya Stridon. Lalu mengabdikan diri di dalam goa, dia menyalin Alkitab itu ke dalam bahasa Latin. Zaman dulu belum ada mesin ketik, belum ada mesin cetak, jadi dia tulis tangan. Dia menghabiskan waktu hidupnya untuk menerjemahkan. Bapak Ibu pikir gampang menerjemahkan dari bahasa Yunani ke bahasa Latin? Rumit sekali. Ya, jadi dia menghabiskan hampir seluruh hidupnya menerjemahkan kitab suci. Karena itu gereja memandang Hieronymus ini adalah orang kudus yang begitu penting untuk kitab suci. Orang yang mengaku mengenal Kristus tapi tidak pernah baca kitab suci, Hieronymus mengatakan dia adalah seorang pembohong. Lalu kemudian gereja Katolik, gereja Ortodoks, gereja Lutheran, Anglikan juga ada 4 gereja itu mendirikan sekolah kitab suci bersama yang disebut dengan Jerome Institute di Yerusalem. Di semua orang yang belajar kitab suci dia harus belajar dulu di Yerusalem, di institut itu. Saya dulu mau dikirim ke sana tapi tidak jadi ya. Bilang apa, kita jalan hidup orang beda-beda. Untuk belajar di sana orang harus bisa bahasa Perancis dulu karena kuliahnya semua dalam bahasa Perancis itu di Yerusalem. Jadi saya dulu sangat tertarik dari nasihat Romo Robbie Wawor. Robbie Wawor dulu merekomendasi ambil ke Perancis lalu belajar di Yerusalem. Itu dulu dia begitu sekolahnya dia. Jadi tapi hari ini kita diingatkan betapa pentingnya Santo Hieronymus bagi gereja Katolik. Mari kita persembahkan
agar karya penginjilan senantiasa juga menjadi semangat dari kita semua.